Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Widyastuti SPD, CGP Angkatan 11 dari SMPN 1 Sungai Kabupaten Tanah Bumbu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang materi koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 A8. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara yakni sebuah proses holistik yang bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya, baik dari segi intelektual, moral, maupun spiritual. Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia yang sangat dihormati, menekankan pentingnya pendidikan yang berorientasi pada kebudayaan dan kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan konsep Tut Muri Handayani yang berarti di belakang memberi dorongan. Filosofi ini menegaskan bahwa seorang pendidik harus mampu memberi kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minat mereka, sambil tetap memberikan bimbingan yang diperlukan. Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa pendidikan harus berakar pada budaya lokal dan tradisi, karena dengan memahami dan menghargai warisan budaya, generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang berkarakter kuat dan berwawasan luas. Pendidikan menurutnya bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan kepribadian yang beretika dan bermoral. Oleh karena itu, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi individu secara maksimal dalam kerangka kebudayaan yang kaya dan humanis. Dengan demikian, generasi penerus dapat tumbuh dengan pribadi yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab, siap untuk menghadapi tantangan zaman dengan penuh percaya diri dan integritas. Ada 3 pertanyaan terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Nomor 2, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran terpusat pada guru saja. Yang kedua, semua pendidik mendapatkan perlakuan yang sama. Yang ketiga, pembelajaran budi pekerti difokuskan pada mata pelajaran pendidikan agama dan PPKN saja. Yang keempat, pendidik tidak menulis sama dengan tidak belajar. Yang kelima, patokan ketercapaian pembelajaran dari KKN. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu perubahan pemikiran. Yang pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar siswa. Yang kedua, KKN tiap peserta didik berbeda. Yang ketiga, setiap murid memiliki karakteristik yang unik. Dan yang terakhir, semua pelajaran diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti. Selanjutnya, hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran KHD, yakni kita harus menciptakan yang pertama pembelajaran yang kreatif, yang kedua pembelajaran yang berdiferensiasi, yang ketiga pembelajaran yang variatif, yang keempat pembelajaran yang kolaboratif, dan yang terakhir pembelajaran yang aktif. Segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya ingin menjadi
Beberapa dasar pemikiran KHD antara lain menuntun, sesuai kodrat anak, merdeka lahir batin, berpihak kepada anak, bukan tabula rasa, pendidikan budi pekerti, dan guru adalah sebagai tukang kebun kehidupan. Pendidikan adalah dasar utama untuk membangun masa depan yang cerah. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup. Pendidikan juga membuka pintu bagi peluang yang lebih baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Selain itu, pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian, menjadikannya fondasi yang kokoh untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan demikian, investasi dalam pendidikan adalah investasi dalam masa depan yang lebih baik bagi semua. Refleksi yang dapat kita terapkan dari pemikiran KHD yaitu peserta didik dan guru menerapkan konsep merdeka belajar dan kolaborasi mengembangkan potensi sesuai karakteristik peserta didik demi mewujudkan peserta didik yang senantiasa selamat dan bahagia, atau kalau kita singkat dengan istilah merdeka belajar, well-being, dan kolaborasi. Demikian hal yang dapat saya sampaikan dari paparan saya tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.